apa yang Anda ketahui dari, ya katakanlah 18 Oktober mendatang genap 100 hari kepemimpinan Ahmad Marzuki sebagai pejabat Gubernur Aceh? Ya, sebenarnya seperti yang sudah saya duga, Iya. bahwa sosok PJ yang ditunjuk ini bukan sosok yang dipilih oleh rakyat. Apa yang Partai Aceh atau Anda ketahui dari terobosan yang dilakukan oleh Ahmad Marzuki? Kalau dari sisi lain kita belum lihat ya, walaupun kita baca misalkan ada pertemuan antara PJ Gubernur dan Ketua DPRA dengan Presiden. Gitu kan. Tapi kan akhir-akhir ini kan hubungan Partai Aceh dengan PJ kan sangat harmoni kan? Secara kepartaian sih saya pikir ya secara resmi baru sekali pertemuan. Itu pun bukan dengan Partai Aceh saja, tetapi dengan semua pimpinan partai. Ya, tapi kan pimpinan DPR, pimpinan fraksi Partai Aceh. Ya itu kan secara kelembagaan. Tapi kan Partai Aceh kenapa sih dulu nggak dukung Ahmad Marzuki? Partai Aceh pada akhirnya tidak mendukung satupun. Gitu ya? Ya, jadi kita satu-satunya partai yang tidak memberikan surat rekomendasi terhadap sosok-sosok yang diusulkan oleh DPR Aceh. Anda sendiri mau 1 tahun atau 2 tahun? Kalau secara personal sih akan lebih bagus dengan posisi PJ setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali sahabat Sisi Lain. Malam ini kami mengundang juru bicara Partai Aceh, Saudara Nur Jahri, yang juga alumni Strata 1 Teknik Penerbangan Institut Teknologi Bandung pada tahun 2005 lalu. Tentu dari sisi akademis atau pendidikan, Bung Nur Jahri ini adalah sosok yang pintar cerdas, karena tidak mudah bagi seseorang khususnya putra Aceh bisa menembus Institut Teknologi Bandung. Pak Nur Jahri sekaligus menjawab isu atau rumor yang menyatakan bahwa orang Aceh itu bodoh. Ternyata tidak. Tujuan kami malam ini mengundang Pak Nur Jahri untuk membicarakan 100 hari kepemimpinan Ahmad Marzuki sebagai pejabat Gubernur Aceh. Beliau adalah pernah menduduki anggota DPR Aceh selama 2 periode. Kondisi hari ini sebagai juru bicara Partai Aceh tentu memiliki kewajiban dan hak untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan di Aceh yang saat ini dipegang oleh seorang mantan militer. Assalamualaikum Pak Nur Jahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Ya, kita langsung saja Pak Nur Jahri. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda ketahui dari, ya katakanlah 18 Oktober mendatang genap 100 hari kepemimpinan Ahmad Marzuki sebagai pejabat Gubernur Aceh? Ya, sebenarnya seperti yang sudah saya duga, Iya. dan juga Partai Aceh juga menduga hal yang sama, bahwa hilangnya momen politik di Aceh, yaitu pilkada di 2022, yang berimplikasi dengan penunjukan PJ, ini akan menyebabkan terjadi permasalahan di pemerintahan Aceh. Nah, permasalahan itu adalah bahwa sosok PJ yang ditunjuk ini bukan sosok yang dipilih oleh rakyat. Nah, sehingga akan sangat berbeda seorang pemimpin yang memimpin karena dipilih oleh rakyat dengan seorang PJ yang ditunjuk oleh atasannya. Perbedaan mendasarnya adalah dia nggak punya visi misi.
dia nggak punya target apapun dan dia tidak punya beban politik kepada rakyat, sehingga ya dia akan bekerja secara basicnya birokrat. Ya, walaupun Pak Ahmad Marzuki ini adalah basic beliau adalah militer, tetapi kan penunjukan beliau sebagai PJ Gubernur ini setelah beliau keluar dari militer menjadi birokrat ya. Nah, sipil lah, jadi sipil. Menjadi ya sipil ASN ya. Nah, jadi beliau tentu akan bekerja sesuai tupoksinya ASN. Nah, jadi beliau pasti tidak akan dekat dengan rakyat, beliau tidak akan punya memberikan visi misi atau target kepemimpinan beliau di Aceh gitu kan. Nah, dugaan ini ternyata benar adanya. Sehingga ya kami sendiri di Partai Aceh, terkhusus saya pribadi memang tidak punya tidak punya harapan yang terlalu tinggi kepada sosok PJ ini. Nah, walaupun memang kita akui bahwa semenjak peninggalan gubernur sebelumnya Nova Iriansah yang meninggalkan kondisi Aceh yang babak belur lah, semua elemen yang ada di Aceh termasuk Partai Aceh itu memiliki harapan yang tinggi sebenarnya bahwa akan hadir sosok pengganti Nova Iriansah yang punya kemampuan, yang punya visi, yang punya program-program dan sikap yang lebih baik lah. Jadi semacam terapi trauma psikologis ya? Ya, harapannya kan seperti itu. Tetapi ternyata kan dengan pola pejabat, gitu kan, ini kan tidak akan ada di sana. Tapi melalui media kita lihat kan ada terobosan membawa sejumlah membawa sejumlah kepala dinas, bertemu dengan menteri terkait, kemudian ketemu dengan presiden. Bukankah ini bisa disebut sebagai progres? Nah, dalam aspek komunikasi itu memang itu kan kelebihannya birokrat. Nah, dalam sisi ini memang ada perubahan yang ya kita akui ya, ada perubahan yang lebih bagus dari pola komunikasi yang dilakukan oleh PJ Gubernur hari ini dengan pola gubernur sebelumnya. Komunikasi internal maksudnya ya, antar SKPA. Iya, di birokrasi, kemudian dengan legislatif, dengan partai-partai, gitu kan, dengan stakeholder politik yang ada di sini, dengan elit-elit, pola komunikasinya ada perubahan, dan itu memang kita akui lah. Dan dari sisi itu sebenarnya walaupun itu prestasi kita anggap, tetapi itu lebih kepada memang polanya birokrat. Ya, birokrat akan seperti itu dia. Dia dengan para kaum elit dia akan bagus komunikasinya. Tetapi dengan rakyat dia jauh. Ya, kan dalam sejarah pemerintahan, birokrasi ini bisa dikatakan 90% orang-orang yang menduduki posisi top dari birokrat itu sangat jauh dengan rakyat. Dia ya tidak akan ada upaya misalkan menjaring aspirasi rakyat, keinginan rakyat seperti apa gitu dan segala macam, itu nggak ada. Mungkin karena komunikasi yang baik itulah pembahasan APBAP kemarin lancar-lancar aja ya. Iya, ujung-ujungnya kan transaksional. Transaksional. Kan? Anda mencium adanya transaksional itu? Sudah pasti dalam pembahasan APBA apapun pola gitu kan, siapapun pemimpinnya kan pasti ada transaksional. Termasuk APBAP kemarin. Ada kepentingan-kepentingan yang harus diakomodir. Transaksional di sini maksudnya transaksional kepentingan ya. Ada kepentingan dewan, ada kepentingan birokrasi, ada kepentingan rakyat juga di situ, gitu kan? Ya saya percaya. Ujung-ujungnya kan ya transaksi, ya siapa yang kemudian punya argumentasi yang cukup kuat. Nah, kalau dalam pola kemarin, saya melihat bahwa karena memang pola komunikasi Pak Gubernur itu lebih intens dengan legislatif daripada birokrat awal-awalnya, itu malah lebih dominan legislatif dalam pembahasan anggaran. Walaupun atau karena porsinya sudah ketemu ya, sehingga lebih agresif gitu nggak? Ya saya nggak tahu lebih detail gitu kan, tetapi pengalaman Anda sebagai anggota DPR, kepentingannya terakomodir. Oh iya. Kepentingan dari semua elemen itu terakomodir, dan birokrat dalam hal ini tidak se-powerful Masa Nova, sehingga mereka tidak terlalu ngotot lah ya. Nah, jadi ya lancar-lancar aja gitu kan. Tapi ini kan sesuatu yang biasa sebenarnya dalam pembahasan anggaran akan pasti seperti itu.
Karena Tidak ada yang luar biasa. tidak ada yang luar biasa. Dan kalau luar biasa, lebih luar biasa ketika periode 2019 ya, di mana 2019 itu pembahasan anggaran dalam 3 hari itu. Iya. 3 hari kelar gitu, dari dari KUAPPAS sampai RAPBA-nya dalam 3 hari bisa dibahas selesai gitu. Kalau kemarin dalam perubahan yang sudah selesai APBAP 2022 itu saya melihat, saya memantau malah agak sedikit terlambat gitu kan, karena banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh perancang anggaran karena untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan yang terjadi di dalam pembahasan anggaran tadi. Ya, ini selama 100 hari lah, katakanlah 100 hari ini. Apa yang Partai Aceh atau Anda ketahui dari terobosan yang dilakukan oleh Ahmad Marzuki? Kalau dari sisi lain kita belum lihat ya, walaupun kita baca misalkan ada pertemuan antara PJ Gubernur dan Ketua DPRA dengan Presiden gitu kan. Tapi kita nggak tahu apa isi pertemuan tersebut, apakah ada sesuatu yang disepakati antara PJ Gubernur dan Presiden gitu kan. Walaupun kita tahu kaitan pertemuan itu lebih kepada kaitan terkait dengan usaha perpanjangan dana otsus gitu kan. Tapi sampai hari ini kan belum ada statement apapun dari Presiden. Kita nggak tahu apakah pertemuan itu akhirnya hanya sekedar ya pertemuan biasa, pertemuan antara atasan dengan bawahan, atau memang ada kebijakan yang muncul dari pertemuan tersebut. Tapi kalau kita lihat dari postur anggaran 2023 itu nggak ada, nggak muncul penambahan dana otsus untuk Aceh gitu ya. Nah, dan dari sisi lain kalau misalkan ada dana-dana pembangunan dari pusat melalui DAK atau dana pembangunan, ya saya pikir itu kan normatif perjalanan APBN, bukan dalam aspek lobby-lobby, karena kita tahu lobby-lobby APBN itu harus dilakukan jauh hari sebelum Presiden menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan 16 Agustus. nota keuangan APBN gitu ya. Nah, dan sebelum itu kan belum pernah ada pertemuan. Pertemuan malah setelah penyampaian nota keuangan. Ya, kami mencatat jelang ataupun memasuki 100 hari ini yang memang menjadi eksekusi itu ya penandatanganan surat keputusan Panitia Besar PB PON serta mengganti Sekda Aceh. Ini bisa disebut sebagai prestasi? Bagi saya enggak juga, malah sebenarnya kan ada muncul permasalahan ketika misalkan kebijakan untuk SKPB PON ya. Kalau untuk personil nggak masalah, walaupun saya tahu sampai hari ini tuh ada banyak unsur-unsur yang masuk menjadi titipan beliau yang sebenarnya tidak diusul dari awal gitu kan, last minute kan. Begitu juga penetapan misalkan lokasi PON gitu kan, yang tidak melalui kajian yang cukup mendalam, hanya berdasarkan saran dari teman-teman yang masuk di dalam tim kerja gubernur, diputuskan dalam 2 hari dipindahkan semua semua venue itu ke Unsya 2 gitu kan. Nah, padahal itu kajiannya kan tidak mendalam, sedangkan KONI sendiri dalam perencanaan awal itu kan sudah membuat perencanaan, misalkan ada pembagian beberapa venue ke kabupaten kota gitu kan, untuk mendukung majunya olahraga di kabupaten kota misalkan. Jadi eksekusi tadi PON lebih eksekusinya administrasi aja gitu ya? Ya, administrasi saja berdasarkan pendapat-pendapat dari teman-teman di tim kerja gubernur yang tidak melalui kajian yang mendalam. Nah, ini kan akan, kalau pola ini terus dipertahankan, ini akan sangat berbahaya bagi perjalanan pemerintahan Aceh ke depan. Nah, ini kan ikon atau konten yang dibangun kan investasi, investor. Menurut Anda, bisa jadilah mungkin dia bisa 2 tahun atau 2 tahun setengah, tapi kita ambil dulu lah secara legal formal masa jabatan dia itu 1 tahun atau diperpanjang.
secara logika Anda gitu ya, baik sebagai politisi ataupun anggota DPR Aceh, mungkinkah investasi ini bisa digenjot setahun ini? Kalau untuk investasi saya nggak yakin ya, Nggak karena yakin. memang prosesnya sangat rumit dan juga sangat panjang. Ini menyangkut kepercayaan ya, trust gitu Bukan ya. hanya kepercayaan, juga permasalahan apa pola pikir pihak yang apa mengkampanyekan tentang investasi. Kalau cerita investasi dari luar negeri ya, itu kalau pihak Kementerian Luar Negeri yang saya tahu memang mereka framing terhadap Aceh itu buruk. Ya, dan personil sana tidak aware, tidak pro lah pada Aceh. Gitu kan. Dan ini belum pernah dicoba untuk selesaikan oleh pemerintah Aceh. Gitu. Tapi yang jelas kalau untuk pola investasi itu pasti paling minimal 2 tahun Minimal untuk ya. satu-satu Untuk meyakinkan investor. meyakinkan. Gitu. Jadi saya nggak yakin dalam setahun ini akan bisa, kecuali investasi dalam negeri. Nah, investasi dalam negeri itu bisa saja, gitu kan. Ya ini kan persoalan singkil juga belum selesai. Baik pulau yang direbut maupun investasi gitu kan. Ya, pulau direbut itu juga sampai hari ini kan jadi mandek gitu kan. Mandek, Pemerintah Aceh juga sepertinya juga tidak bekerja apapun terhadap permasalahan itu. Gitu kan. Padahal kita harapannya dengan pola komunikasi yang kalau kita lihat di luar ya, baguslah antara PJ Gubernur dengan pihak Jakarta kan, PJ Gubernur dengan legislatif seharusnya kan bisa memfasilitasi. Ya, Nah, tapi harapan kemudian lewat investasi itu sangat rumit. Gitu. Jadi menjadi salah sebenarnya, kalau ini sisi saya, menjadi salah kemudian menempatkan Aceh, menyelesaikan permasalahan Aceh itu dengan investasi. Itu menjadi salah gitu. Kecuali sifatnya jangka panjang. Gitu ya. Kalau untuk jangka pendek, itu dalam setahun itu salah. Karena nggak akan mungkin dikejar gitu kan, cerita bagaimana meyakinkan. Ini kan cerita orang bawa duit. Dan orang bawa duit bukan untuk rugi, untuk untung dia. Nah, jadi kondisi yang ada, kemudian regulasi yang ada, sikap yang ada, itu belum mendukung terhadap permasalahan itu. Jadi dalam setahun itu agak rumit. Dan belum ada kepala daerah yang berhasil membawa investasi dalam waktu setahun. Kan? Ya. Jokowi sendiri nggak berhasil ya. nggak berhasil. Nah, kan? Tapi kan lewat 2 tahun baru bisa ya, dia bawa. tapi kan akhir-akhir ini kan hubungan Partai Aceh dengan PJ kan sangat harmoni kan. Secara Saya kepartaian sih, saya pikir ya secara resmi baru sekali pertemuan. Itu pun bukan dengan Partai Aceh saja, tetapi dengan semua pimpinan partai. Ya, tapi kan pimpinan DPR, pimpinan fraksi Partai Aceh. Ya itu kan secara kelembagaan, kelembagaan pemerintahan itu nggak bisa kita bilang Partai Acehnya, kan? Karena kalau kita tahu ya, kalau kita uji misalkan di tim kerja gubernur, yang ada malah bukan kader Partai Aceh di sana. Ada Partai Nasional gitu, ada sekretaris Partai Nasional di sana, yang dari Partai Aceh sendiri nggak ada. Nah, tapi memang pola komunikasinya lancar. Nah, itu yang memang ya dari awal saya katakan bahwa itu satu hal yang berbeda nuansanya di Pak Ahmad Marzuki dengan Nova Iriansah. Itu saja yang berbeda. Tapi yang lain ya seperti saya katakan tadi, belum nampak, walaupun kita tahu bahwa kita nggak bisa memberikan harapan yang tinggi sekali memang, karena aspek PJ yang memang ya, seperti saya katakan dari awal. Saya harus memperbaiki duduk dulu. Ada pertanyaan yang mau saya tanyakan. Tapi kan Partai Aceh kenapa sih dulu nggak dukung sama Marzuki? Partai Aceh pada akhirnya tidak mendukung satupun. Gitu ya? Ya, jadi kita satu-satunya partai yang tidak memberikan surat rekomendasi terhadap sosok-sosok yang diusulkan oleh DPR Aceh. Surat Mualim itu? Walaupun secara personal, Mualim atas nama KPA. Oh, KPA, iya. Ya, bukan Partai Aceh. Secara KPA, Mualim memberikan dukungan ya. Tapi kan, secara partai. Tapi kan susah bedain Mualim antara ketua KPA dengan ketua PA, kan susah banget. Ya, itu sama kayak Bung Saleh ya, atas wartawan dan politisinya. Iya. Ya, tapi yang jelas kita nggak dukung karena terakhir hasil kajian kita ya seperti analisa kita bahwa kita nggak bisa memberikan harapan yang tinggi akhirnya kepada PJ. Karena dia tidak akan bekerja sesuai dengan target politik nantinya. Apalagi misalkan kita Partai Aceh dan juga partai-partai lainnya pasti akan ada
target-target politik yang akan kita titipkan lah kepada pemimpin yang ada di sini. Ya salah satunya misalkan pengentasan kemiskinan, kesejahteraan rakyat, gitu kan. Nah, tapi analisa kita akhirnya ya tidak bisa kita titipkan ke siapapun yang namanya PJ, karena dia nggak punya beban apapun. Dia nggak akan peduli dihujat oleh rakyat, dia tidak akan peduli rakyat tidak senang kepada dia. Yang penting dia atasannya senang. Nah, jadi pada akhirnya kita ambil sikap ya udah kita tidak mengusulkan siapapun, tetapi kita menerima siapapun yang akan dikirim. Ya, ada satu produk kesepakatan setelah turunnya surat dari Mendagri yang meminta aspirasi dari DPR Aceh, walaupun dia hanya sekedar apa. Salah satu keputusannya kan harus putra daerah, harus putra Aceh. Nah, itu harus dijawab oleh Safarudin. Enggak, pengalaman Anda sebagai politisi lah, anggota DPR, mungkin Anda bisa ceritakan sedikit bagaimana sih sebenarnya sirkulasi pendapat ataupun dialektika yang terjadi di DPR. Saya coba ngecek, itu isu itu muncul ketika pimpinan DPR Aceh dipimpin oleh Ketua Sementara, Safarudin. Dari Gerindra. Dari Gerindra. Jadi saya cek di teman-teman, permasalahan itu tidak dirapatkan secara formal, baik di Banmus maupun di Paripurna. Jadi kriteria itu muncul dalam sesi konferensi pers. Gitu. Yang belakangan saudara Safarudin diri kemudian merasionalkan bahwa kriteria Aceh yang dimaksud adalah orang yang pernah bertugas di Aceh. Gitu. Nah, walaupun di kita menjadi aneh gitu kan, kok bisa seperti itu, dan ya mungkin ada dinamika seperti apa ya kita nggak tahu, karena kondisi DPR Aceh pada waktu itu memang sedang pemimpinan sementara, bukan PA. Ya. Ini pasca damai Aceh 2 mendapat pejabat gubernur dari militer. Dua-duanya berpangkat bintang 2 atau Major Jenderal. Anda sendiri kan ikut merasakan ketika di Parlemen Aceh di bawah kepemimpinan Maijen Sudarmo. Nah, hari ini tidak lagi pun di DPR, tapi Anda di partai sebagai juru bicara dan masyarakat Aceh. 2 pimpinan militer ini menurut Anda gimana? Ya lebih personal, mungkin karakternya kan berbeda. Kan? Ya kalau satu orang intelijen gitu ya. Yang satu orang intelijen, satu orang tempur. Ya. Kalau masa Pak Sudarmo juga sebenarnya sempat muncul masalah waktu itu kan, tapi ada ancaman bahwa akan dipergubkan anggaran juga. Kan? Jadi walaupun pada awal-awalnya agak merangkul, tetapi pada akhirnya memang Pak Sudarmo pola komunikasinya agak tersendat dengan DPR Aceh juga. Nah, sehingga pembahasan anggaran yang saya ingat itu pada tahun terakhir itu di 2017 itu hampir bermuara ke Pergub. Nah, jadi ada tarik ulur juga gitu kan, dan itu memang tidak terjadi di Pak Ahmad Marzuki. Walaupun yang kita sayangkan nantinya arah pembangunan pemerintah Aceh ini tidak kita ketahui mau kemana. Kenapa bisa Anda berpendapat begitu? Pola anggaran kan harus dimulai dari visi misi yang kemudian dikanunkan menjadi RPJM. RPJM-nya sendiri itu kan dibuat masa Nova. Iya, dan itu ada pada gubernur definitif ya. Iya, gubernur definitif sudah selesai RPJM-nya. RPJM 2022-2026 itu disusun melalui peraturan gubernur oleh Nova Iriansah berdasarkan perintah dari Kemendagri. Dan itu sudah selesai dipergubkan sebelum Pak Ahmad Marzuki datang, sebelum PJ datang. Kan? Saya nggak tahu apakah PJ kemudian membedah RPJM ini menyesuaikan dengan harapan dia, tetapi saya yakin itu nggak akan ada, karena memang dia nggak punya visi misi, saya katakan tadi. Kan? Dan ini menyebabkan antara pejabat gubernur dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintahan Aceh itu nggak akan connect. Ya, tadi Anda sebutkan tidak punya visi misi ya. Maksud saya begini, bisa nggak dikatakan bahwa sudah 100 hari ini tidak ada pola? Untuk pola pembangunan nggak ada. Nggak ada. Ya, itu kan terbukti dari rencana kegiatan yang muncul di APBA ya. Kita nggak melihat di sana misalkan program apa yang akan menjadi program prioritas pengentasan kemiskinan misalkan, karena itu masalah utama kita. Permasalahan misalkan dalam aspek penanganan banjir yang hari ini menjadi heboh di masyarakat, apakah ada nggak pola
perencanaan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Dan itu kan nggak muncul Di media ya? Di dokumen APBA. Nah, program-program yang muncul itu nggak ada. Gitu kan. Nah, lebih kepada memang mengakomodir. Gitu kan. Walaupun sebenarnya ya ada sisi yang ya si malakama juga gitu kan. Kalau tidak diakomodir juga kepentingan politik bermasalah, tetapi terlalu mengakomodir semuanya sehingga menyebabkan anggaran itu menjadi hilang fokus. Ini juga menjadi masalah besar bagi Aceh. Karena kita nggak akan tahu ini mau kemana. Misalkan 2023, ini Aceh mau kemana? Dengan perencanaan anggaran dengan yang sedang jumlah anggota anggaran yang besar itu ya. Loss lah biasa dulu ya. Bisa jadi loss. Nah, tapi ini kan dalam proses ini kan. Kita nggak tahu. Misalkan ada janji Pak PJ Gubernur akan menghilangkan program dana vertikal. Tapi ternyata muncul juga gitu muncul. Nah, saya duga beliau sendiri nggak lihat. Nah, karena ini kan munculnya di RPJM-nya sebelumnya. Gitu kan. Nah, jadi seharusnya kalau beliau memang mau fokus terhadap pembangunan Aceh, yang pertama harus dibenahi dari RPJM-nya. Apakah ini sesuai dengan kondisi hari ini? Karena proses penyusunan RPJM 2022-2026 itu disusun dalam masa COVID yang terlalu tinggi. Masa kondisi perekonomian nasional juga sedikit jeblok gitu kan. Nah, kondisi hari ini kan sudah berbeda. Dan kemudian beliau datang, ya walaupun beliau pernah menyampaikan ya anggapan saya bukan visi misi gitu, tapi target ya. Target beliau bawa investor kan. Tapi membawa investor ini kan harus didukung dengan program. Bagaimana mereformasi perizinan, bagaimana mempersiapkan infrastruktur dan segala macam. Itu kan harus tercerminkan dalam program-program di 2023. Nah, kalau beliau tidak membedah RPJM dan tidak membongkar ulang APBA, maka target beliau membawa investor dalam 1 tahun makanya nggak akan tercapai. Oke, malah saya dengar ini ada relasi beliau lah sedang mengurus perizinan untuk perusahaan tambang kalau nggak salah. Itu sampai hari ini udah lewat sebulan lebih, proses perizinannya tidak selesai-selesai. Nah, ini kan tidak matching antara apa yang beliau targetkan dengan kinerja bawahan yang tentunya bawahan ini karena tidak ada arahan yang jelas, dia kan pakemnya kepada pada RPJM dan juga rencana kerja. Oke, sebagai elit partai politik peraih kursi mayoritas di Parlemen Aceh, plus Anda sebagai rakyat Aceh, Anda sendiri mau 1 tahun atau 2 tahun? Kalau secara personal sih akan lebih bagus dengan posisi PJ setahun. Jadi ya paling tidak ya karena memang mereka nggak punya target apa-apa. Ya. Oke, andai kata Presiden memutuskan menjadi 2 tahun, artinya kan Ahmad Marzuki ini akan dihadapkan pada kontestasi politik di 2024. Sebagai politisi, apa yang Anda harapkan dari itu? Ya, kita kan sudah dari awal sudah mengatakan bahwa ada kerugian kita tidak ada 2022. Enggak, artinya ini dalam pelaksanaan ke depan. Permasalahan tidak adanya 2022 ini akan dimanfaatkan oleh oligarki yang hari ini berkuasa di Jakarta, di pusat. PJ-PJ yang hadir ke sini itu secara gamblang memang membawa latar belakang politik yang kuat. Tapi kan beliau kan bukan dari partai politik. Tapi akhirnya juga keputusannya kan ada oleh pejabat politik. Presiden itu pejabat politik. Nah, Presiden Jokowi tentunya dia punya harapan politik yang ada kepentingan politik yang dia titipkan. Tidak mungkin serta-merta dia seperti birokrasi asal lewat tanda tangan, tidak. Tadi Anda menyebutkan harapan Anda sebagai politisi, elit Partai Aceh dan masyarakat kalau bisa setahun. Kan gitu kan? Tapi ini tergantung keputusan Presiden dari Presiden juga gitu. Nah, andai kata setahun misalnya, penggantinya Anda masih tetap menginginkan putra daerah? Kalau dengan pola hari ini, saya lihat ada beberapa PJ yang ada di bupati kabupaten kota gitu, yang juga
ada yang putra daerah juga gitu kan. Dan ternyata polanya juga sama. Sama. Jadi Jadi sama harapannya saja. juga nggak bisa kita berikan terlalu tinggi. Iya. Jadi ya terserahlah mau dikirim putra daerah mau enggak, ya terserah lah. Terserah. Yang penting ya paling tidak ya kalau pola komunikasi dipertahankan itu udah cukup. Kan? Dan kita berharap secepatnya akan ada pilkada, karena supaya rakyat itu bisa berharap lebih banyak kepada pemimpin yang akan dipilih berdasarkan program-program yang dijanjikan. Karena pilihannya kan rakyat akan memilihnya, calon-calon ini menyampaikan program. Iya. Nah kalau hari ini kan rakyat tidak punya pilihan, ya terima aja. Gitu. Terima aja apa yang akan terjadi dan rasakan gitu kan. Baik, Bung Nurjahri, terima kasih atas kehadirannya. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami. Tentu hak semua orang untuk berpendapat. Karena itu perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang dosa. Andai kata perbincangan kami ini Anda anggap sebuah perbincangan yang cerdas, nah, Anda berhak untuk mengambil intisarinya. Tapi kalau Anda anggap perbincangan kami ini sebuah perbincangan bodoh, ya terserah Anda sendiri. Tapi yang jelas kita akan menanti apakah Presiden Jokowi memperpanjang menjadi 2 tahun atau setahun kepemimpinan Ahmad Marzuki di Aceh. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.